Setelah kita bahas Bitcoin di video sebelumnya, di video kali ini kita bakal kupas tuntas tentang altcoins. Seandainya cycle berulang, setiap kali Bitcoin halving, BTC-nya bullish selalu dilanjutkan sama kenaikan altcoins atau alt season. Kira-kira alts apa yang bakal naik, yang menarik dan bisa bikin kita cuan kolos-kolos, gua bakal bahas di video ini, so pastikan kalian nonton sampai selesai. Terus kira-kira altcoin apa yang menarik untuk dipantau? Gua bakal bahas dari 3 sektor disertai dengan analisa teknikalnya supaya teman-teman bisa dapat gambaran ya reasonnya dan kira-kira entry di berapa nih yang harganya lumayan bagus. Dan disclaimer, pastinya gua akan ngeliat market caps-nya ya, nggak boleh yang terlalu kecil karena nanti pergerakannya akan terlalu volatile. Jadi gua akan ambil top 100 ya berdasarkan market cap dari website Coin Market Cap. Kira-kira apa aja yang menarik? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah token atau altcoin yang ada di sektor RWA atau Real World Asset. Fungsinya apa? Intinya token RWA ini bisa jadi jembatan ya antara aset real kayak properti, karya seni, mata uang, dan lain-lain untuk terhubung ke jaringan blockchain. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Pastinya supaya lebih transparan dan bakalan jadi jauh lebih efisien. Ya, untuk token-token di RWA ini pasti teman-teman udah tahu juga ya. Kayak contohnya Ondo, Pendle, Habar, dan lain-lain. Nah, untuk teknikalnya yang akan kita bahas di sini adalah Habar. Menurut gua secara fundamental ini cukup menarik ya, bagus karena ya use case-nya bener-bener make sense menurut gua. Nah, buat teman-teman yang mau cari tahu lebih dalam tentang Habar, pastiin belajar dulu fundamentalnya, tahu bener-bener ini punya prospek yang bagus, baru entry. Jadi di video ini gue hanya akan bahas secara teknikalnya. Nah, untuk Habar ini sendiri waktu bull run di 2021 pernah mencapai titik tertingginya itu di sekitar 0,56 di sini ya. Tapi ini spike ya, gue ambil yang rata-rata aja, on average aja di sekitar 0,43 sampai 0,47. Oke. Terus pada saat dia bear, pada saat dia sideways, sebenarnya udah mulai keukur ya, bottomnya itu ada di range 0,04-an ya, yang artinya waktu itu di 2022 bottomnya di sini naik, terus sideways lagi turun ke sini, naik lagi sedikit, turun lagi ya ke bawah sini 0,04 sekian, dan baru aja beberapa hari lalu dia pump ya naik kurang lebih 300%-an. Ya cuma dalam waktu beberapa hari aja. Nah, dari spike ini, ya teman-teman bisa lihat spike ini tuh berbeda sama spike yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan naiknya pelan-pelan nih. Tapi di spike yang beberapa hari lalu, ini langsung kencang banget. Twing, bikin tiang. Nah, menurut gue ini adalah salah satu signal, salah satu indikasi bahwa projectnya Habar ini mulai dilirik sama institusi, sama fund gede. Ya, bahkan teman-teman bisa cari juga ya, search juga ada ETF untuk Habar. Nah, menurut gua ini jadi menarik karena ini kalau kita hitung ke pucuknya di 0,45 ini potensi kenaikannya masih menurut gua masih worth it banget sih. Seandainya aja kita compare di sini aja sampai ke sini ini masih 200%. Oke? Tapi apakah wise nih entry di sekarang? Menurut gua setelah spike-nya lumayan tinggi, jangan entry dulu, sabar aja karena memang kemarin itu dia kebentur sama resisten ya. Di sini ya kurang lebih area resistennya ya yang jadi high di 2024 awal, sekarang naik lagi ke sini ada mulai candle perlawanan. Oke, jadi sabar dulu ya. Kalau misalkan teman-teman mau entry-nya di mana? Ya kita analisa lagi aja ya. Salah satu yang paling favorit gua bakalan pakai Fibo, betul ya. Swing high-nya di sini, swing low-nya di sini. Boom. Oke, seandainya mau entry berarti di area berapa? Ya, antrian pertama boleh ya masuk di sini sekitar 0,1. Oke, terus antrian kedua boleh lagi masuk di sini 0,098. Ya, ini cicilan kedua. Cicilan ketiga entry lagi di sini di 0,085. Ya, pastiin makin bawah masuknya makin gede. Kayak misalkan di atas sini, terus kan teman-teman masuk 100 juta. Masuk aja dulu di sini 20 juta. Kalau masuk ke sini ke antrian kedua masuk 30 juta, lalu di antrian ketiga sini masuk 50 juta. Ya, seandainya dia bounce dari sini, menurut gua potentially dia bakalan tembus ke atas. Oke, targetnya berapa? Menurut gua target terdekatnya nggak usah muluk-muluk ya, dia ke all time high dulu
seandainya dia rebound di sini, naik ke 1,618-nya di 0,22. Ya, upside potentialnya berapa? Oke, kita hitung dari sini sampai ke sini itu 171%. Oke. Lalu target selanjutnya di mana? Di 2618. Ya, seandainya dia masuk sini, bounce ke sini di 0,345 itu masih 300%. Oke, menarik banget kan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, target all time high-nya ini bisa pas di Fibo 3618 sama 4,236. Ya, sini targetnya ada di sini. Lihat nih, tuh. Oke, di sini targetnya ada di sini. Tuh. Ya, jadi menurut gua ini possible atau enggak sampai pucuk sampai all time high sebelumnya di 2021 ya belum tentu, ya tergantung dia bakalan momentumnya gimana, karena menurut gua untuk alt season ini seandainya kejadian akan terjadi di 2025. Jadi seandainya kelamaan mungkin nggak nyampe ya, tapi at least kita bisa secure cuan 171% atau 312%. Menurut gua ini masih cukup visible ini ya untuk Habar. Lalu sektor kedua adalah sektor yang berhubungan sama AI. Yes, menurut gua di zaman sekarang dan masa depan kita nggak bakal bisa lepas sama yang namanya AI. Ya mungkin sudah hype, bener sudah hype, tapi kalau teman-teman lihat chart ini, potensi market cap untuk bisnis AI di dunia ini tuh masih gede banget. Ya, jadi jangan khawatir ketinggalan karena menurut gua AI ini adalah future. Seandainya kita bisa milih alts yang tepat ya yang ada di sektor AI, menurut gua bakalan boom banget sih. Mungkin beberapa contoh altsnya yang berhubungan sama AI ini ada Render, The Graph, ada Fed, ada Arkham. Nah, untuk di video ini yang akan gue bahas teknikalnya adalah The Graph atau GRT. Nah, FYI aja, waktu di bulan 2020 harganya itu sempat menyentuh level sekitar 2,8 ya di sini ya. Nah, ini tinggi banget nih, turunnya, ini diskonnya ini nggak main-main ya. Tapi kita lihat ya, ketika dia turun, sebetulnya bottomingnya di sini udah mulai kelihatan tuh di 0,04 ya, 0,04 sampai 0,05. Nah, kalau kita gambarin di sini, dia udah punya garis support yang ada di bawah banget, yang ada di bottom banget. Oke. Terus kemarin itu di awal 2024 dia sempat naik ke level 0,5. Nah, naiknya dari bawah sini ke 0,5 ini 500%, 5 kali lipat. Oke, yang mana ketika dia mantul di atas sebetulnya ini adalah area yang dulunya support nih di sini. Tuh. Dia pernah naik, terus turun ya, kebanting ke sini, ketahan, naik lagi, terus sideways di sini, terus pas dia naik di awal 2024 kebentur garis ini, jadi nggak heran. Oke, terus dia turun lagi sideways di bawah di 0,1-an, terus sekarang udah naik lagi ke 0,2. Oke, nah targetnya berapa? Targetnya menurut gua akan lumayan cuan ya seandainya dia berhasil tembus si garis oranye ini. Tapi seandainya tidak, oke kita anggap dia kesini aja, ya naik ke garis oranye ini, balik ke high di awal 2024, itu cuannya dari harga sekarang udah sekitar 125%. Oke, cuannya udah 2 kali lipat. Oke, kenapa gue lihat ini menarik? Ya kalau misalkan secara fundamental kalian bisa search sendiri, cuma di sini gue ada lihat pola reversal. Nah, buat teman-teman yang udah nonton belajar analisa teknikal, pasti kalian udah tahu ya, kalau misalkan di sini itu ada pola yang namanya double bottom. Ini bottom yang pertama, oke, ini bottom yang kedua. Tuh. Terus dia udah berhasil breakout. Nih, mau gambarin ya garisnya di sini tuh. Udah berhasil breakout. Ya, targetnya memang ada satu per satu lah ya. Targetnya mungkin nggak langsung ke sini, mungkin ke sini dulu, mungkin ke sini dulu, lalu lanjut ke sini. Tapi menurut gua ini sudah menunjukkan pola reversal yang lumayan valid. Ya, karena di sini juga pernah kejadian ya double bottom terus naik ya. Terus di sini kejadian lagi double bottom, so potentially dia bisa naik. Oke, baru aja breakout kok ini. Buat teman-teman yang mau entry, bolehlah entry dekat-dekat garis kuning ini di sekitar 0,19 ya, 0,19. Ini menurut gua lumayan menarik karena upside-nya bagus ya, 100% lebih. Lalu yang ketiga adalah BNB. Ya, ini barangnya Binance ya, yang menurut gua
sudah sustain bisnisnya, memang benar bukan barang kecil, tapi kalau teman-teman mau rasa aman yang lebih kelihatan bisnisnya, menurut gua si BNB ini menjanjikan banget sih. Ya kita sama-sama bisa lihat lah ya, Binance sebagai perusahaan yang udah mature, market leader juga di industrinya gitu ya, inovasinya juga nggak main-main, bisa punya revenue yang jelas dari mana asalnya. Dan kalau kita lihat Binance Lab-nya, ini dia invest ke beberapa project yang menurut gua cukup promising. Jadi timnya ini di dalam jago-jago sih menurut gua. So gimana teknikalnya? Ayo coba kita lihat ya. Ya kita sama-sama tahu waktu di 2021 ini rally-nya kenceng banget ya. Mungkin dari segini sekitar 30, 40, ya 50 lah ya. Naik sampai ke 600 lebih. Ya ini yang tadi kita bilang 13 kali lipat. Nah apakah sekarang bisa kejadian? Menurut gue mungkin nggak bisa 13 kali lipat karena sudah besar ya market cap-nya. Tapi kalau teman-teman suka altcoin yang bisnisnya ada, yang real bisa dilihat, bisa dipakai, ada use case-nya, mungkin BNB ini bisa jadi pilihan ya. Kenapa? Karena sebenarnya ya dari konsolidasi di sini dia sudah naik ke 600 yang artinya 3 kali lipat, 300%. Ya dari sini sampai ke sini. Tuh. Tapi ketika alt season terjadi, kenaikan altcoin itu akan outperform Bitcoin. Oke? Nah, sekarang harga BNB memang relatively ada di atas ya, ada di posisi resisten nih di sini tuh. Jadi apakah ini momen yang bagus untuk entry? Menurut gua jangan dulu, sabar. Ya, menurut gua nanti masuk ketika dia sudah breakout, dia tembus ke atas atau ketika dia koreksi. Nah, koreksinya ke berapa? Gua suka lagi-lagi gua akan tarik Fibonacci. Oke, nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sebetulnya dari swing yang di 700 ini, ya, dia itu sudah sempat beberapa kali mengincar area support Fibonacci. Ini yang pertama kena, oke. Ini yang kedua kena juga, tuh 2 kali. Lalu yang di sini kena lagi, tuh sekali, oke. Terus dia mantul. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa potentially ya kenaikannya masih akan terus berlanjut, tapi seandainya teman-teman mau buy on weakness lagi, ya antrilah di area ini ya 510, 60, terus 400. Ya bertahap aja ke sini, tapi seandainya dia breakout ya, which menurut gua bisa aja dia langsung breakout nggak terkoreksi, tapi seandainya teman-teman tahu ini bakal breakout, targetnya kemana? Menurut gua targetnya akan ke 1000 atau 1040. Ya, ini masih menarik banget ya seandainya teman-teman dapat di tengah-tengah aja lah ya, nggak usah dibawa banget. Di sini teman-teman masih dapat cuan 100% lebih atau 2 kali lipat. Oke, selanjutnya ya udah bonus. Tapi menurut gua target terdekat untuk sampai di tahun 2025 adalah ke 1040. So that's it ya. Gimana menurut kalian, setuju atau nggak nih dengan analisa ini? Coba ya, nanti kalian tulis di kolom komentar. So itu ya tadi analisanya, dan menurut gue pribadi kalau misalkan teman-teman percaya juga alt season bakal berulang lagi, disinilah potensi kita cuan kotos-kotos bisa puluhan kali lipat. Karena menurut gue Bitcoin yang dengan market cap sekarang udah cukup gede, mungkin agak limited ya upside-nya, nggak bisa kayak dulu gitu ya naik 10 kali, 20 kali lipat. Karena menurut gua kenaikan Bitcoin ini udah akan relatively terbatas mengingat market cap-nya yang udah lumayan gede. Jadi option-nya ya adalah altcoin. Tapi seandainya pergerakan harga alts-nya belum masuk ke area entry kita tadi, boleh sih teman-teman pakai untuk tektokannya dipakai trading aja. Teman-teman bisa trading pakai Okta, karena di Okta ini kalian bisa trading 2 arah. Kalau teman-teman yakin dia naik, silahkan di-buy. Tapi kalau teman-teman yakin dia bakal turun, koreksi dulu, jemput area entry kita, teman-teman bisa sell atau bisa short. Jadi enak ya, bisa trading 2 arah, mau naik, mau turun, kita tetap bisa cuan. So langsung aja kalian daftar dan download Okta, linknya gue udah drop ya di kolom deskripsi supaya kalian gampang nyarinya. Jangan lupa pas top up masukin kode promo belajar 2024 supaya teman-teman dapat bonus top up ya. Bonus top up lumayan nih 100%. Seandainya teman-teman top up $300, kalian bisa dapat saldo untuk trading $600. Dan tenang, walaupun kalian trading pakai saldo bonus, hasil cuannya itu tetap bisa ditarik. So tunggu apa lagi, buruan download, daftar, dan jangan lupa masukin belajar 2024 pas top up. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di seri belajar analisa teknikal selanjutnya. Bye-bye.